Seperti biasa, saya dengan Nilang, Nini Ngabolang, yaitu Dede dan saya. Sekarang kita ada di Nürnberg HBF, di daerah rumahnya Dr. Ray, yang akan menuju ke Nürnberg HBF. Kita mau jalan keliling di situ lagi. Jadi ini melihat tunnel yang tempat waktu zaman Hitler. Seperti biasa, saya dengan Nilang, Nini Ngabolang, yaitu Dede dan saya. Sekarang kita ada di Nürnberg HBF, di daerah rumahnya Dr. Ray, yang akan menuju ke Nürnberg HBF. Kita mau jalan keliling di situ lagi sambil melihat tunnel. Ya. Kita lihat tunnel, itu zaman Hitler, itu tempat orang-orang waktu itu dari bom pada Perang Dunia Kedua. Coba kita tempatnya ya, kita lihat ya. Ini ya, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 17 Januari. Jadi kita berdua akan nilang dulu ke arah Nürnberg HBF sebelum pulang ke Bayern. Nah, ini kita mau ke Nürnberg HBF, di mana kita bisa melihat di situ adalah tempat tunnelnya. Dan ini sekitarannya, dan kita ada di sekitar di dekat dari rumah Dr. Ray. Kita akan melihat kurang lebih beberapa menit lagi kita akan sampai di Nürnberg HBF. Kita ada di daerah Fürth, di daerah sini ya, untuk pergi ke Nürnberg HBF. Oke, sampai ketemu. Nah, sekarang kita di Dutzenfrei. Nürnberg Hauptbahnhof. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte. Nah, kita keluar dari stasiun tadi, dari Nürnberg Bahnhof. Kita mau cari tunnel nih ya. Kita masih jalan di sini. Kemudian ini ada tempat ke bawah ini, dan kita melihat di sini ada Waffenhof. Waffenhof ya. Kita lihat ke Waffenhof ini. Kita mau lihat aja deh kemana tunnelnya. Kita ikuti aja deh kemanapun ya. Kita mau jalan-jalan. Kita memang nilang. Ini nggak bolang. Jadi kita mau cari kemana ini tempatnya. Jadi ini adalah Waffenhof. Ya, di tempat apapun saya nggak tahu Waffenhof apa lagi. Kita lihat aja dulu. Kita lihat aja dulu ya. Nah, kita akan mau jalan-jalan di sini ya untuk melihat. Di sini ada tempat bakery. Ternyata rumah-rumahnya cantik-cantik ya. Ada tempat-tempatnya ini seperti ini. Nah, ini. Kita lihat ke sana. Ada bangunan-bangunan yang cantik-cantik. Sambil kita melihat ada kafenya. Ada jalan nggak, Cek? Kita kesini aja jalan ke Kunsthalle. Ini nih Kunsthalle nih, yang kemarin Kunsthalle. Kita akan jalan ke Kunsthalle ya. Ini adalah di pusat kotanya, di Nürnberg City, dan kita lagi melihat-lihat ya area-areanya, pertokoan-pertokoannya.
suhunya di sini sedang hangat ya, jadi tidak terlalu dingin sekarang. Yuk. Bisa lihat di sini tempat-tempat yang cantik untuk duduk-duduk yang indah. Gajah kemarin tuh, gajah kemarin. Nah, ini ada Luitpoldstraße. Kita lagi mencari arah ke arah tunnel. Tuh gajah yang kemarin tuh. Luitpoldstraße. Nah, sekarang saya makan siang di sini nih. Iya. Ya, kan kita mau ke museum yang ada tuh terowongannya, dimana pada zaman waktu itu adalah Hitler waktu itu sedang dibom, jadi masyarakat di situ berlindung di dalamnya. Dan ini restorannya juga restoran cukup tua ya. Nah, ini saya akan lihatkan ya. Tempatnya antik juga nih. Bagus, senang saya lihatnya. Nih, ya. Kita ke sini untuk makan siang di sini sambil menunggu nanti jam 1 untuk tur melalui ke terowongan. Nah, ini ruangannya. Ya. Nah, makan di sini asik juga nih saya ya. Mau makan ikan, salmon. Ya. Dan tempatnya lumayan cantik. Nanti saya jam 1:45 akan masuk ke dalam terowongan untuk berjalan-jalan melihat pemandangan di sana, ya, sejarahnya di sana. Oke. Dan satu salmon ya, ini dengan berbagai ikan. Ada salmon, ada kentangnya, ada sayurnya, salad ya. Hari ini kita makannya ini dulu. Tadi pagi sudah makan nasi soalnya di rumahnya Dr. Ray. Sekarang kita makannya ini. Cukup enak, kita coba ya semuanya ya. Sekarang mau lihat tunnelnya, sedang menunggu guide-nya untuk membawa saya ke tunnelnya. Dan ini adalah tempat tunnelnya, lumayan cukup jauh dari tadi Nürnberg Habenhof itu kurang lebih 25 menit jalan kaki ya. Tapi nggak apa-apa, seneng karena bisa jadi tahu ya. Dan ini kita akan nanti ke Habenhofnya. Jadi tempatnya di sini ya. Nah, ini tempatnya. Ya, di sini tempatnya untuk tempat membeli tiketnya ya. Nah, tiket shopnya di sini dulu ya. Jadi untuk lihat ke historical, jadi ini melihat tunnel yang tempat waktu zaman Hitler ya. Kan mulai berjalan menuju ke arah tunnelnya ya, bersama dengan peserta turis lainnya. Mulai jalannya menurun untuk masuk ke dalam tunnelnya. Kurang lebih membutuhkan waktu 1 jam kita ke tunnelnya ya. Nah, kita akan masuk ke dalam tunnelnya melalui sini ya. Gut, ansonsten alle da, die mit dabei.
Okay, so here we have number 4 for the oiling. That's number 4. Gut, ansonsten alle hier. Jadi ini dimulai dari tahun 1945 pada saat Perang Dunia Kedua. Dari mulai bulan Januari sampai Oktober 45. Jadi ini tempat berlindung untuk hal-hal yang mereka dibom. Jadi waktu mereka akan dibom, masyarakatnya mereka di sini karena daerah sini adalah daerah yang disukai oleh Hitler pada zaman itu. Kita masuk ke terowongan untuk melihat bagaimana keadaannya di sini. Di terowongannya gelap, tapi mereka bisa berlindung di sini. Nih dari batu-batu yang bisa kita lihat. Panjangnya terowongannya. Kita masuk ke dalam tunnel ini ya. Ada beberapa Okay, alle hier. Und keiner mehr. Los. Also die mir zuhören, ruhig. Ist ja nicht mehr so spannend wie der Rest hier. Da ist nichts genau vom Flur. Ja, haben Sie dazu noch Fragen? Any questions? Okay, dann würde ich. Go down? Yes, one second. Okay. Just be careful here, right? Yeah. You have the right, left, and right. Masih bunker-bunkernya masih banyak sana ternyata. Right, everybody, please come closer. Come to me. Kita masih menelusuri tempat lain ya terowongannya. Kita akan naik ke atas lagi, naik lagi melihat bagaimana. What number here? That's, Ya kalau dia. Genau, gehen Sie ruhig noch ein Stück weiter vor Richtung der Job, der eben möglich war, um eben das ganze Eis rausschneiden zu können, wo dieses Eis eben hier herkommt. Kita mesti menyusuri ya terowongan ini ya, terowongan pada waktu zaman Perang Dunia Kedua, di mana orang semua bersembunyi di sini supaya dia terhindar dari bom. Ya, orang-orang sini yang paling aman terhindar dari bom karena penduduk di sini sangat menyukai Hitler, sehingga mereka berlindung di sini pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi bir menurut mereka tuh yang paling banyak bir, dari pagi sampai malam mereka tuh mabuk ya, dan anak kecil pun sama. Ini tempat-tempat birnya. Nah ini tempat untuk mereka lalu air ya. Sekarang kita jalan lagi untuk masuk lagi ke tempat yang lainnya. Ini katanya kita naik lagi ke atas. Die Ausstiegsrechte orientiert. Naja, das sind nicht rumlaufen wie hier heute, aber Orientierung war einfach mal schwer tatsächlich. Es gibt zum Beispiel Nürnberg, die wirklich gut beschriftet sind, dass man da wirklich irgendwas draufstehen hat. Loris, Grotte oder Gralsdom und dann das Kleinproblem, die Kühlung wird der Dampf wieder verflüssigt. Das macht man insgesamt dreimal, damit das Zeug auch wirklich so stark wird, was wir hier drin auch haben. Bir dari tahun yang lalu nih. Bir Das steht ja schon mal hier für Minimum von 1.
Terus selesai tadi adalah bersembunyinya dari bom. Ini kita sudah berada di luarnya. Lumayan membuat lelah. Sekitar ruangan tamu iftar kita. Ada Albert Hof juga di sini. Yang terkenal di sini. Gut, dann gehen wir mal hier schnell rein. Wenn Sie reingehen. Nah, ini kan pembuatan birnya nih. So, hier geht es gleich für Sie alle drin zu sehen. Über die Brauerei. Was hier gemacht wird, Bier gebraut, Schnaps destilliert, genau. Ich kenne mich da aus, deswegen war ich. Gerätschaften mit einfachen Rezepturen und die Hopfen und Malz aus ökologischem Anbau braucht ihr hier seit Beginn ein naturbelassenes Sortiment. Inzwischen sind 6 Biersorten im Angebot. Brauen, Lagerung und Verkauf sind hier wie früher üblich unter einem Dach vereint. Zum Brauen verwenden wir 90% des verehrbaren Zuckers verwenden für zu Alkohol und Kohlensäure abgebaut. Bei einer Gärtemperatur von 6 bis 10 Grad. Nah, nih tempat birnya nih. Mel. Ini pemesanannya. Red steht für die Verwendung des speziellen Malztyps, der auch für das klassische Nürnberger Gutbier verwendet wird. Die Herstellung von Bier und Whisky ist zunächst sehr ähnlich. Nah, kita akan meninggalkan kota daripada Nürnberg untuk menuju ke Berlin, dan sebelum itu saya akan berjalan ke Bahnhof kurang lebih 10 menit, dan di sini terakhir adalah kota tuanya, dan ini adalah gereja, demikian gedung-gedung tuan yang lainnya, dan juga kita tadi sudah melalui daripada patung Albrecht, ya, itu Mr. Albrecht yang terkenal, di mana dia sebagai orang terkenal di sini di Nürnberg, ya, orang terkaya di sini di Nürnberg, di mana dia tadi lukisan yang terkenal, ya. Inilah adalah kota Nürnberg. Sambil jalan kita ke bawah, ya, turun ke bawah, ya. Nah, di sini ada Cafe Nif, ya, kafe yang sudah sejak lama sekali. Cafe Nif itu, sambil kita kemarin sudah kesini belanja, ya, untuk beli kue. Nah, ini untuk melihat gedung-gedung tuanya, ya. Nah, di belakang saya ada Cafe Nif, ya, dimana kafe yang homemade yang sudah lama sekali di sini. Kafe yang pertama kali ada di Nürnberg. Kemarin kita juga belum beli kue, cukup enak, ya. Jadi adalah sekitaran kita akan menuju ke Nürnberg, ya. Nah, saya ini ada kafe cantik, rasa kafe cantik yang cukup cantik, nih. Oh, tempat pisah, ya, cantik sekali. Kita bisa melihat tempat-tempatnya. Nah, di jalannya kita akan menuju ke Hauptbahnhof, dan di sini adalah sekitarannya, ya. Indah sekali kotanya, kota tua yang indah sekali, yang cantik sekali. Kotanya cukup bersih dan cukup juga melihat pemandangan yang indah. Nah, ini gerejanya, banyak gereja di sini, dan ini banyak kayak jual buah-buahannya, berbagai rasa, ya. Nah, ini Nürnberg, bisa lihat semua. Nah, kita baru mau menjalan ke arah Hauptbahnhof, kurang lebih 5 menit lagi nyampe. Asik sekali, walaupun hawanya dingin, kita senang. Sengaja saya mau berjalan olahraga kurang lebih 10.000 langkah, dan ini adalah tempat yang akan kita tempati. Dan di belakang saya ini ada gereja. Gereja di belakang saya yang tadi kita lewatin, ya. Inilah kota Nürnberg yang cantik, ya. Nürnberg yang cantik. Kita bisa lihat semuanya kotanya, ya. Ini tempat-tempatnya, pusat tokoannya, dan berbagai macam merek yang dijual oleh mereka. Kotanya cukup cantik, ya. Dan kita bisa melihat sekitar ini. Oke.
kita ikuti terus ya sampai saya nanti ada di Bahnhofnya. Nah, ini kita masuk ke daerah Wolfenhof ya, mendekati daerah yang kita mau ke Bahnhof ya. Nah, di sini ya. Foto cantik sekali ya, kita bisa melihat semuanya. Bisa buat ayah untuk mengambil tadinya nih ya. Nah, oke, kita jalan lagi ke Bahnhof ya. Dan hari ini di Bahnhof sudah selesai karena kita mau ke Berlin. Nanti jam 4. Sekarang masih pukul 4:30. Lagi acara besok untuk jalan-jalan ke tempat